Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Romo Budi. Waalaikumsalam Mbak Dinda, selamat sore, selamat bertemu kembali ini. Iya, sehat ya Romo ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat pasti? Semangat selalu. Alhamdulillah. Baik Romo, di sini saya dan mungkin teman-teman yang lain, Romo ini sangat familiar dipanggil Romo begitu ya. Ini dasarnya apa sih Romo? Awalnya ceritanya mungkin ada kisah kok Romo begitu? Gitu ya. Sebenarnya itu Romo itu panggilan ini ya, panggilan anak-anak sebenarnya. Anak saya itu panggilnya biasanya nek Romo itu orang Jawa itu bapak. Ya, karena orang-orang dulu itu manggil Romo itu familiarnya ya gampang, Mo. Sebenarnya itu saya tuh panggilnya akrabnya tuh Mo. Mo iki apa toh, Pak Romo? Oh iya. Ya mungkin Mbak Dinda belum kenal, jadinya panggilnya terlalu dinas ya, Romo. Sebenarnya enak dipanggil piye Mo. Enak gitu. Romo aja. Jadi mau Romo, mau Pak, mau Mas Budi sebenarnya sama saja. Jadi kalau panggilan kita di rumah itu ya teman-teman panggilnya yang akrab itu manggil Romo. Romo ya. Tapi ya dengan diputus Mo. Gitu Mbak Dinda. Baik, gini Romo, kami melihat ya sepak terjang Romo dengan segala macam kegiatan yang Romo ikuti, terutama di Kabupaten Jepara. Ada baliho-baliho besar, foto-foto Romo di sana ya. Kita tertarik untuk pengen tahu seperti apa sih sebetulnya motivasi Romo atau mungkin keinginan-keinginan Romo untuk kota Jepara. Karena Romo ini kayaknya giat banget, aktivis banget di Kabupaten Jepara ini. Gimana Romo, bisa diceritakan? Ya kalau untuk baliho itu ya gimana ya, kita kadang sudah dikenal di organisasi. Kebetulan ya mungkin di tahun 2024 kita mau ikut tampil. Oh iya. Jadi di situ. Ya ini suatu pengenalan lah Mbak Dinda. Jadi gimana nanti penilaian masyarakat terhadap kita. Memang kita giat berorganisasi itu intinya yo, nek bagi saya karena saya orang bisnisnya di kargo, pengennya banyak teman. Oh iya. Banyak teman itu aksesnya ya nomor satu bisa masuk ke dunia mereka, bisa masuk ke bisnis mereka. Ya apa yang kita mau ambil dari lingkaran mereka. Nanti kalau kesempatan yang kita ambil itulah bisnis, bagaimana pacarnya bisnis ya. Kebetulan kalau diizinkan nanti ya mudah-mudahan kita ikut. Baik Romo, semoga berhasil, sukses, kita semua mendoakan. Siap. Romo. Mudah-mudahan. Iya, untuk Jepara sendiri Romo, Jepara ini kan banyak sekali kita kaya akan seni budaya dan kaya akan tempat-tempat pariwisata, branding yang bisa kita lakukan di Kabupaten Jepara ini sebetulnya kalau kita mau dan kalau kita bisa gitu, itu sebenarnya Jepara ini nggak ketinggalan gitu, terutama ini untuk budaya sendiri di Kabupaten Jepara ini benar-benar elok menurut kami ya Romo, betul, ya. betul. Untuk kebudayaan yang paling mendasar yang Romo sukai di Kabupaten Jepara ini sebenarnya apa Romo? Saya itu dari kecil ya senangnya wayang. Oh. Ya. Jadi bagi saya wayang itu owawane tiyang. Owawane tiyang itu mensosokkan salah satu sosok manusia untuk dicontohkan atau dilakonkan di sebuah cerita wayang. Jadi karena saya itu cerita ibu saya itu dalam kandungan itu seneng wayang. Masih dihamil ibu saya di kandungan itu, kalau nggak nonton wayang itu ibu saya itu pengen nonton wayang. Makanya berarti ketika itu ngidam nonton wayang. Oh. Jadi setelah saya dewasa, saya memahami wayang itu, saya sangat tertarik wayang. Dan saya pengen tahu cerita wayang dan isinya itu. Iya. Jadi misalnya contoh. Di sebuah cerita Mahabharata itu ada Pendawa, ada Kurawa. Nah ini Pendawa ini dalam sebuah cerita kalau orang melihat wayang itu, Pendawa ini selalu dikhianati, bahkan mereka sering pengen dibunuh, dihilangkan dari kerajaan itu. Iya, betul. Saya menyikapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau manusia ini seperti Pendawa,
tanpa mereka dalam bentuk kehidupan dia tidak dikhianati. Ini pendawa tidak dikhianati, kelihatannya sektinya ndak ada. Coba misalnya, tak contohkan Mbak Dinda nih. Misalnya Mbak Dinda punya pacar, wah aku orang sabar ini, saya ini orang sabar. Terus nggak pernah dikhianati sama pacarnya. Kalau Mbak Dinda bilang sabar, kita saya nggak bisa percaya. Jadi persis seperti itu. Jadi maksud saya. Hebatnya manusia, kelihatan hebat, kelihatan sabar, kelihatan dia muncul karena sebuah pengkhianatan itu. Iya. Jadi inilah komponen kehidupan yang Tuhan memberikan. Inilah sebuah arti kebenaran. Tanpa ada siang, ini manusia tidak bisa menyebutkan malam. Tanpa ada enak, tanpa ada sakit, manusia tidak mungkin berbicara merasakan sebuah kesehatan. Orang bilang enak. Kalau tanpa nggak enak ada enggak? Jadi ini sebuah komponen yang kehidupan ini sudah tertata sedemikian rupa, adanya seperti itu. Kenapa kita selalu menginginkan sesuatu yang enak-enak saja? Toh yang nggak enak itu selalu hadir. Iya. Kalau saya menyelami kehidupan dalam perwayangan itu, saya lebih ke dalam. Jadi sifat nggak enak, sifat benci, sifat jengkel. Kalau secara pribadi, saya ini melihat rasa-rasa kejengkelan itulah kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Oh, bagaimana saya melepaskan kejengkelan ini menjadi kasih. Kasih sayang sesama manusia. Kok saya jadi jengkel ya? Oh, jengkel ini nggak enak ya? Ternyata jengkel nggak enak ini kok saya pelihara. Wong jengkel nggak enak kok dipelihara. Lah ini butuh kesadaran manusia untuk menghilangkan sesuatu membuat kita nyaman. Ayo, misalnya kita merasakan sama temennya ketemu dengan sebuah keputusan atau perkumpulan tidak cocok. Ini saya lihat masyarakat ini, teman-teman ini, saya lihat dalam masyarakat sudah mulai rapuh. Jadi manusia ini kelihatannya sudah mulai rapuh. Contohnya, dalam sebuah keputusan, rapat atau apa, ini tidak cocok nih, keluarnya jengkel. Lah, kenapa ini sering dipelihara dan bertahun-tahun tidak pernah ada penyelesaian? Betul. Inilah pengolahan diri pribadi dalam konteks wayang itu harus kita baca isinya ke dalam. Baik Romo, berarti intinya kita harus bisa menaklukkan diri kita sendiri. Betul. Bersifat sabar ini dengan bentuk-bentuk pengkhianatan. Oh, itulah saya mendapatkan kesabaran itu dari itu. Dari itu. Kalau kita tidak ada pengkhianatan, nggak mungkin kita kok punya sabar. Ya Tuhan menguji lewat itu ya. Ya, sepertinya Tuhan itu tidak pernah menguji. Memberikan guru yang benar. Dengan praktek yang sesungguhnya. Berarti bisa dikatakan masalah ini adalah guru dari Tuhan supaya saya lebih sabar. Betul. Seperti itu Romo. Betul. Jadi orang-orang seperti ya ini ya. Kalau saya mengutarakan Tuhan kita ini sudah maha kasih, maha kaya, maha adil, maha segalanya. Terus apa yang kita takutkan, Mbak Dinda? Kita ini hidup ikut Tuhan. Kalau Tuhan kita sudah maha segalanya, apa yang kita takutkan? Saya tanya Mbak Dinda sekarang. Ini gantian saya yang tanya. Malah saya yang di podcast ini. Mungkin semua manusia mengalami perjalanan hidup ini dari kecil sampai sekarang, Mbak Dinda sendiri. Mungkin menghitung persoalannya tidak pernah bisa. Berapa juta persoalan Mbak Dinda dalam kehidupan? Tak terhitung. Tidak terhitung. Sampai detik ini, sampai sekarang ini bertemu dengan Pak Budi, Romo Budi. Betul. Adakah masalah yang tersisa? Ada. Apa itu? Ya terpendam di dalam hati. Jadi ternyata persoalan kita selalu lewat. Dan tertolong dengan kasih Tuhan. Kita selalu bisa melewati persoalan-persoalan kita. Mungkin ya, saya sendiri mungkin 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya mempunyai sebuah persoalan yang mungkin besok itu saya bangun tidak bisa melihat matahari.
begitu pelik persoalan itu, hingga saya sampai nggak kuat, kepala ini nggak kuat caranya. Tetapi setelah kita bangun besok pagi, ternyata ini ada solusi. Inilah pertolongan Tuhan. Bukti kasih Tuhan itu sesungguhnya. Ini perjalanan hidup. Kenapa? Terus apa yang kita ketakutkan untuk masa depan? Iya. Nah ini perlu kesadaran manusia dalam konteks wayang ini. Wayang si Pandawa ini dari kecil selalu dihina, disakiti, dan ternyata dia betul-betul menjadi raja yang kokoh. Seorang raja yang kokoh membangun kerajaan yang kokoh. Inilah yang digali oleh satria-satria Pandawa itu. Saya yakin dalam cerita wayang itu persis mirip dengan kisah kita. Percintaannya dengan apa namanya, guru-gurunya, dengan saudara-saudara, persis seperti kita. Jadi filosofi-filosofi itu yang mereka, ayolah kita gali bersama-sama. Iya Romo, terkadang kita sendiri itu banyak sekali problem-problem, masalah yang selalu datang, tapi di situ kita jengkel. Berarti itu menurut Romo, kejengkelan itu berarti kita belum bisa menguasai diri kita sendiri untuk menuju sabar itu tadi ya Romo. Rasa jengkel itu kan tidak pernah bisa hilang. Jadi saya yakin rasa jengkel itu adalah kehadiran Tuhan. Tuhan kan maha segalanya, berarti jengkel kalau menurut saya pribadi itu udah ada sifat Tuhan. Hadir dari Tuhan itu. Karena kalau kita bicara bahwa di dunia ini tidak ada satu titik pun yang bukan dia Tuhan itu. Berarti jengkel juga Tuhan dong. Iya. Nah, bagaimana kita menyikapi dan mengerti rasa jengkel itu? Kita bisa menyampaikan, kita bisa mengerti rasa jengkel itu dan menjadi jinak. Kalau saya ibaratkan bom. Makanya rasa jengkel itu, rasa jengkel kamu jangan di depan, di belakang dong. Nah, kita bisa mengendalikan diri kita. Oh, jengkel itu tidak enak. Oh, berarti kita nggak jengkel lah. Orang yang jengkel dengan seseorang pasti hanya satu yang kurang berbuat dengan yang lain. Coba misalnya jengkel terus datang, selesai jengkelnya. Hanya egois manusia ini yang tidak pernah dilepas. Iya, betul. Jadi seperti manusia, kalau kita mau tunduk sedikit aja, mengurangi egois kita, mundur satu langkah, selesai. Itulah Romo, yang terkadang kita masih kesulitan di situ. Menguasai diri kita sendiri, dan kami sangat tertarik ya, luar biasa banget nih yang Romo sampaikan. Ini ilmu-ilmu yang mungkin belum bisa dicerna oleh kita semua, yang belum bisa kita menjadi sosok yang selalu sabar, selalu bisa menguasai diri kita dari sifat jengkel, ego yang berapi-api dan luar biasa itu tadi. Dan Romo lebih cenderung memilih suka di kebudayaan ini wayang ya, dengan karakter-karakter tokoh yang punya sifat yang bisa kita jadikan suri tauladan seperti Pandowo Limo itu tadi. Dan kalau saya melihat kisah tentang Pandowo Limo ini, saya jadi teringat ya Romo, namanya juga saya itu pernah suka banget nonton kisah-kisah di televisi gitu ya. Ada yang namanya Mahabharata. Nah di situ kan juga menceritakan tentang Pandowo Limo, begitu, Kunti dan lain sebagainya. Nah, saya nonton terus tuh dari seri pertama sampai terakhir. Di sini ngelihat itu jadi teringat dari India gitu kan. Dari India kemudian di Indonesia dimodif-modif begitu. Menurut kami sih seperti itu ya Romo. Entah nanti Romo mengatakan bagaimana ya. Dimodif-modif begitu, terus kemudian dari Wali 9 ada Sunan Kalijogo itu juga berdakwah dengan wayang Romo. Betul. Kayaknya saling berkaitan di sini, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi kisah yang lebih menarik, kisah yang lebih nyentrik untuk berdakwah Wali 9 itu tadi. Maaf Romo, ini kami menyampaikan tentang dakwah Islam karena di sini Wali 9 berdakwah Islam. Nah, di sini kayaknya ada rentetan-rentetan tersendiri untuk Indonesia, Nusantara ini ya. Kayaknya juga wayang ini sangat menjadi sesuatu yang menarik begitu Romo. Di sini menurut Romo seperti apa? Apakah ini juga ada rentetan-rentetan dari bahwa wayang ini bawaan dari India atau seperti apa menurut Romo? Jadi kalau menurut saya, jadi memang kalau kisah itu bisa diklaim,
benar salahnya, kalau yang cocok setuju, kalau yang tidak cocok setuju. Jadi kalau menurut sendiri, menurut versi saya sendiri, boleh orang lain bisa mengatakan tidak setuju, boleh. Karena ini versi. Toh kalau percaya dan tidak percaya, wong kita sama-sama tidak mengalami di alam yang kemarin. Ya, ini berarti masih katanya. Jadi versi itu bebas. Menurut saya. Jadi dulu kisah itu kan dimulai dari Krishna Dwipayana. Krishna Dwipayana itu seorang suku Jarat dari India. Dia datang ke tanah Jawa berdagang ini dengan gulungan-gulungan sutranya dia. Perjalanan ini menuliskan kisah-kisah tentang spiritual. Jadi kisah-kisah spiritual ini dituliskan, dan kebetulan tempat-tempat yang dituliskan itu disesuaikan dengan apa yang dilihat. Contohnya Gunung Kawah Condro Timuko. Tempatnya ada di Dieng dan lain-lain. Jadi gulungan-gulungan kertas inilah sebuah ajaran hidup dari praktek itu yang beliau bawa ke negara Hindustan dan dituliskan menjadi buku Mahabharata. Kemudian di tanah Jawa ini ada namanya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Dalam sejarah itu dia menuliskan bukan Mahabharata, melainkan Brontoyudo Joyobinangun. Brontoyudo, Empu Sedah dan Empu Panuluh. Dia menuliskan kisah tentang kitab kehidupan manusia, ajaran hidup manusia yang baik bagaimana, tentang bagaimana kita bergaul, berketuhanan. Ini versinya sebenarnya sama ya. Jadi kita tidak perlu meributkan ini harus yang benar dari mana. Intinya kedua tokoh ini menuliskan sebuah kitab kepada yang membaca nanti sebagai ajaran kehidupan manusia. Jadi contohnya kehidupan itu saya contohkan begini. Dalam kitab itu saya pernah membaca kitab Mahabharata yang dari kutipan itu. Hendaklah kamu memasukkan tanganmu ke dalam air dengan terbuka, dan kamu akan mendapatkan air itu untuk membasahi rambutmu dan mukamu dan untuk minum. Apabila engkau memasukkan tanganmu dengan genggaman tanganmu, kamu hanya mendapatkan tanganmu itu basah. Nah, itu contohnya bahwa kita kepada siapapun ini terbuka, mendapatkan air inilah rezeki dan ilmu pengetahuan. Jadi kita harus terbuka dengan siapapun. Ini sebenarnya sebuah filosofi besar. Kalau kita tergenggam gini, ketemu siapapun, intinya tonjok-tonjokan dan berbenturan. Sampai saya punya prinsip bahwa karena kitab-kitab itu mengajarkan kebaikan. Jadi seperti saya sendiri sudah mengurangi, dan namanya percaya dan tidak percaya itu sudah saya kesampingkan. Karena apa? Orang percaya ketemu orang yang tidak percaya, ini berantem. Orang tidak percaya ketemu orang percaya, masih ayalan, membuat suasana ini tidak enak. Betul? Betul. Kemudian begini, apabila kamu berjuang menanam sesuatu, pupuklah tanaman itu, siramlah tanaman itu, dan kamu tinggal menunggu merawat, suatu hari kamu akan mendapatkan hasil. Ini hukum adil Tuhan. Panen. Jadi kita tidak perlu khawatir. Seandainya sekarang kita menanam, apapun pekerjaan atau apapun, kita tunggu saja, kita akan panen. Terus kalau manusia tidak menanam, dia akan mengharapkan panen, enggak? Tidak. Nah, ini kita mulai dari sekarang, ayolah kita membuat sesuatu yang baik. Tanam itu, pelihara itu, hukum adil Tuhan akan memberikan kita sebuah buah yang enak. Jadi buah-buah yang akan kita tunggu, dan kita akan mendapatkan buah itu yang enak. Tentang cerita wayang itu disiarkan Sunan Kalijaga, Empu Sedah dituliskan, dan itu memang semua, kalau orang ada berbicara seperti itu pasti pernah ada adanya. Tidak mungkin kalau ini orang ngarang.
Jadi sesuatu yang terucap dalam diri manusia ini pasti ada adanya. Ada adanya. Pokoknya Terlepas ada. itu benar dan Benar dan salah. ya, ya. Jadi benar dan salah juga tidak perlu direbutkan. Iya. Ngapain sih? Sih? Percaya aja enak kok. Yang penting enak kan gitu Mbak Dinda. Baik, luar biasa nih Romo nih. Sangat menenangkan dan kita itu sebenarnya pengen tahu lebih dalam loh Romo tentang apa yang Romo sukai di dunia wayang. Ini kan banyak sekali tokoh-tokoh ya di sana ya. Dan kami juga nggak begitu banyak mengetahui tentang perwayangan, tapi ini ada rada-rada sok tahu ya Romo. Di situ kan ada tokoh seperti yang Romo sampaikan tadi, ada Pandowo Limo, terus kemudian ada Punokawan. Nah, di sini tertarik kami juga di sosok Semar. Nah, Semar itu kan kalau nggak salah kan orang yang bijak, orang yang ngemong, orang yang selalu benar, memberi nasihat. Pokoknya Semar itu di wayang itu seperti Romo gitu. Terlalu tinggi. Diromokan oleh wayang-wayang yang lain, terutama si Punokawan itu tadi ya. Tetapi kalau kita melihat bentuk Semar ya Romo, bentuknya tubuhnya yang bontot, kemudian ke belakang lebih gede, terus bentuknya juga pakai itu ya, kalau wayang ketu yang pakai putih, ada kucir di depan. Nah, di sini orang yang bijak tapi bentuknya seperti itu. Sebetulnya bisa diambil hikmah apa di situ Romo? Menurut Romo yang benar-benar suka wayang nih. Ya. Jadi saya juga memang sosok Semar ini juga saya kagum, senang sekali melihat Semar itu dengan tokohnya yang selalu gandrung dengan sebuah ketentraman. Cara bahasane ingsun iki menungso sing gandrung karo katentreman karo orang Jawa. Gandrung katentreman itu selalu mengidolakan sebuah kedamaian. Kenapa Semar dalam tokoh pewayangan itu selalu menjadi pemomong? Jadi sebuah tugas seorang Semar ini memomong itu apa ya, kalau bahasa Indonesianya memelihara kedamaian ini. Tapi dalam versi saya pribadi, saat Semar ini diberikan tugas oleh Yang Maha Kuasa untuk memelihara para Pandawa supaya tidak terjadi perang, membunuh gurunya, saudaranya. Ini Semar ini merasa gagal. Ini koreksi saya koreksi dari pewayangan itu. Beliau merasa gagal, akhirnya dia berbicara dengan, kalau dia dalam wayang itu bicara dengan Sang Maha Kuasa. Dewa, saya merasa gagal. Loh, kenapa? Ternyata terjadi peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Berarti saya tidak bisa ngomong benar ini. Nah, Yang Maha Kuasa ini bertanya sama Semar, Semar, tugasmu apa? Ngomong. Ya sudah, ngomong. Berarti atas perang itu adalah kehendak. Ini perlu filosofi yang sangat tinggi. Terus kenapa Semar itu wajahnya jelek? Itu tinggal seniman yang memoles Semar yang wajahnya jelek. Kalau saya secara pribadi, saya mengibaratkan Semar sekarang wajahnya ganteng, mobilnya banyak, bisnisnya banyak, istrinya cantik, tetapi punya wadah Semar. Wajahnya ganteng, pengusaha, istrinya cantik, tapi memiliki wadah Semar, sebuah kesadaran, kesabaran yang selalu gandrung dengan ketentraman. Ini yang kita cari untuk sosok Jepara ini. Bisa dikaitkan. Ini versi saya. Saya menginginkan seseorang sosok yang seperti Semar, tapi versi kita Semar wajah satrio, Semar rupa satrio. Ya ini belum pernah ada. Jadi Semar yang dulu itu wajahnya jelek, miskin, yo sabar tapi miskin. Lah Semar sekarang, era sekarang ini Semarnya harus terlihat cantik, pengusaha, tapi punya kesabaran, jadi pemimpin. Mbak Dinda cocok nggak kalau ada Semar seperti itu? Sangat setuju. Nah, semoga ada. Ayo ini kita ciptakan
Jepara-Jepara ini menjadi semar-semar seperti ini. Pengusaha istrinya cantik, wah pokoknya tapi duwe sabar. Gelem dingkluk, tidak egois. Tidak Kita sombong. pentingkan ini masyarakat. Iya. Jadilah semar-semar yang akan mementingkan masyarakat Jepara. Ini yang kita gandrungkan. Kedamaian. Ya marilah kita mencari semar-semar ini, masyarakat yo jangan terlalu banyak protes. Kalau kita mau semar, mau naik tahta tapi diprotes terus, ya ngabar nanti. Iya, Semar yang sabar ini luar biasa banget. Iya. Makin kesini kita pembicaraannya ini makin mengerucut ke kesabaran yang luar biasa, dan saya berimajinasi di sosok Semar kisah wayang itu tadi, Romo dengan postur tubuh yang gendut, yang cebol, dan juga dengan wajah yang kurang menarik, tapi beliau ini benar-benar disegani, dihormati, dan juga ngemong, jiwa kesatrianya yang sangat luar biasa, dan selalu membimbing begitu ya, terutama pada Punokawan ya, Petruk, Gareng itu, Bagong dan kawan-kawan itu. Dan Romo sekarang mengatakan, nah ini yang menarik, sekarang lagi menginginkan sosok Semar dan berimajinasi lagi Semar itu sebetulnya ganteng, keren, kaya, bisnisnya sukses, istrinya cantik, tapi cuma satu, gitu ya. Kalau saya mengingat masa lalu tentang kerajaan Majapahit, seorang raja Majapahit Brawijaya itu runtuh karena perempuan. Nah ini, Apalagi kita. Jadi niscaya ya, seorang laki-laki dengan dua istri itu berdoanya tulus. Dua-duanya mendoakan supaya sukses. Nek sukses paling nanti dipakai sana. Jadi ini apa ya, walaupun ya dalam ajaran agama disunatkan, tapi saya secara pribadi saya kurang setuju. oh iya, Jadi manusia ini masih kekuatannya terbatas. Jadi seorang pemimpin ini kan menjadi contoh yang baik, contoh sangat takabur ya kalau manusia ini bersabar karena itu. Oke lah, kita tidak bahas itu. Jadi kalau pemimpin kita ini pemimpin yang betul-betul pengen mengutamakan kepentingan masyarakatnya, hal-hal yang seperti itu dengan bentuk kesadaran full yang harus dilakukan. iya, Kesadaran full. Kesadaran full itu gini, kesadaran murni manusia yang selalu menggandrungi ketentraman pribadi. iya, Kalau manusia ini secara pribadi sudah tentram, berbicara juga menimbulkan sebuah ketentraman. adem. Aku gitu. tak tentram sih. Iya, Dia bicara dengan temennya pasti dengan sebuah kesadaran, nek saya bicara seperti ini pasti gawe enak apa ora enak toh. Kita membaca dulu. Oh, pasti yang saya keluarkan ini ngenakake. Lain dengan orang yang sudah tidak tentram. Pasti dengan emosional yang akan membuat orang lain tidak tentram. Makanya ketentraman itu dibuat dari diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Tangeh lamun menungso nek ora tentrem iso gawe tentrem wong liya. Nek orang Jawa bilang begitu. Tentreme dhewe, bangun kayangane dhewe, Iya. lagi iso bangun kayangane Wong liya. jopo. Oh. Kalau kita sudah tentram diri pribadi, iya, kedepannya bisa menentramkan keluarga, menentramkan lingkungan, menentramkan masyarakat. Iya. Inilah pemimpin. Itulah pemimpin. Iya, iya. Tanpa itu sepertinya impossible. Tidak ada. Karena ini hukum adil dunia ini, Mbak Dina. Iya, Romo. Hukum adil ini kalau kita menentang hukum Tuhan lewat. Iya, iya, iya. Karena tanpa ampun. Kalau saya punya salah sama Mbak Dinda. Mbak Dinda, saya punya salah, mohon ampun, saya minta maaf sama Mbak Dinda. Oke Mas Budi. Di saya ampuni. Tidak masalah. Kalau hukum adil Tuhan, kalau kita punya salah, ya Allah saya mohon ampun padamu. Ya saya ampuni dosamu. Tapi tebuslah kesalahanmu. Oh, Nah ini bedanya. ya. Menebus ya. Ya harus menebus.
Karena itu hukum adil di dunia. Hidup hukum adil. Hukum adil tidak bisa dilewati, harus dijalani. Harus dijalani. Mungkin semua kalangan masyarakat tahu kalau hukum adil ini harus dijalani, tidak bisa dilewati. Untunglah Tuhan kita Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita dihukum semua nggak bisa kuat. Iya. Kalau kita langsung dihukum nggak bakal kuat. Iya. Untungnya Tuhan kita Maha Pengasih, Penyayang dan pengampun. Inilah, dan pengampun. Iya. Inilah kalau kita banyak bercermin dalam konteks Tuhan Maha Adil, bukan Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, manusia tidak akan kuat. Salah saya berapa setiap hari? Iya, Romo. Kalau langsung satu dibalas satu dan terus diadili, selesai. Gini Romo, tadi sempat Romo menyampaikan bahwa nanti ketika tahun 2024 yang sebentar lagi tinggal 2 tahun nih Romo ya. Romo ada niat untuk menuju ke Taman Sari sebagai seorang calon, dan semoga kita mendoakan semua berhasil ya Romo ya. Dan mulai sekarang action itu pasti sudah ada. Betul. Kira-kira langkah awal ini yang Romo giatkan, Romo lakukan untuk Jepara ini apa, Romo? Yang dinamakan hasrat. Kalau kita berbuat ini mendahulukan hasrat. Kalau saya bicara mendahulukan hasrat, saat itulah saya jatuh ke lubang dosa. Boleh kita bercita-cita. Iya. Jadi bercita-cita ini harus diiringi dengan bagaimana kita secara real manusia ya berbuat baik, menjaga diri sendiri, bagaimana kita menjadi simpatisan masyarakat, menjadi panutan masyarakat. Iya. Nomor 1 itu. Iya. Kalau kita tidak menjadi panutan masyarakat, bagaimana masyarakat akan menilai? Iya. Dan setelah kita menjadi apa yang kita cita-citakan, menjadi apa yang kita inginkan, misalnya di Taman Sari, ya menjadi diri yang menjadi contoh. Apa yang diinginkan masyarakat, ya kembalikan ke masyarakat. Selesai. Gampang sebenarnya. Iya sih. Walaupun saya ini belum pernah, tapi ya gampang. Kayak gampang. Apa yang diinginkan ya dilakukan saja. Makanya saya pernah ditanya, terus visi misinya apa, Pak? Ngikuti apa maumu. Dalam konteks itu loh. Ngikuti apa mau dalam konteks itu. Iya, iya. Kita bangun sebuah kesadaran manusia. Secara pribadi saya membangun kesadaran penuh bagaimana saya melangkah, bagaimana saya mengambil keputusan. Makanya kalau saya berbicara jangan minum sambil berlari. Oh, ya. Jangan minum sambil berlari. Pasti akan tumpah. Iya, iya. Duduklah minum, tenangkanlah dirimu dan minumlah air itu dan rasakan air itu. Karena sebuah keputusan yang kamu ambil saat ini membawa masa depan. Kalau kita mengambil keputusan salah, akan menjadi salah, dan salah. Iya. Ini perlu kesadaran tingkat tinggi. Kita harus menjernihkan diri, berkaca pada diri sendiri, apa yang saya lakukan ini benar, enak, apa enggak. Kalau nggak enak jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kalau memang salah jangan dilakukan. Semoga Romo ini bisa seperti Semar masa kini, Semar rupa satrio, dan bisa menjalankan semua amanah di tahun 2024 nanti. Sukses untuk Romo. Amin. Mudah-mudahan. Istri yang cantik dan selalu berbakti, dan Romo punya kebijakan yang luar biasa untuk Jepara. Kita semua mendoakan. Terima kasih Mbak Dinda. Semoga sukses ya Romo. Semoga ya. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.